Hai cat lovers, assalamualaikum. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang kucing aku Loli yang mau lahiran guys. Jadi sebelum aku lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jadi hari ini itu usia kehamilan kucing aku Loli tepat pada minggu ke-8. Pada umumnya usia kehamilan kucing itu 8-9 minggu. Jadi kalau kucing kalian udah mendekati usia tersebut, kalian harus benar-benar memperhatikan gerak-gerik kucing kalian ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman kucing aku mau sedikit cerita tentang ciri-ciri kucing aku mau lahiran. Mencari tempat yang sepi dan aman. Jadi hari ini itu aku perhatikan Loli itu terlalu sibuk mencari tempat persembunyian dia. Itu udah dari pagi aku perhatikan, itu dia selalu cari tempat itu yang benar-benar sunyi dan gelap. Itu salah satunya tempat lemari pakaian aku. Yang kedua, sering menjilatin tubuhnya. Jadi kalian bisa lihat di video ini, Loli itu sering banget jilat-jilatin tubuhnya, apalagi dia jilatin tempat kelaminnya. Nah, kalau aku baca di artikel, kucing itu pas menjelang lahiran dia menjilatin tubuhnya, itu dia itu itu supaya mendorong keluarnya hormon yang dapat mempermudah proses melahirkan nanti. Seperti itu ya yang aku baca di artikel. Yang ketiga, keluarnya cairan. Jadi teman-teman, hari ini tuh karena aku udah mulai curiga dengan Loli. Yang pertama, dia tuh udah cari-cari tempat persembunyian, terus kayak gelisah gitu, dan akhirnya karena aku ingat hari ini tuh tepat minggu ke-8 kehamilannya, akhirnya aku cek tempat saluran pipisnya. Terus pas aku lihat itu kayak ada cairan-cairan gitu, itu kayak hampir mirip kayak pipis. Pertama aku kayak ngiranya itu air pipis dia, cuma kalau aku perhatiin kayaknya nggak mungkin ya, karena aku lihat itu cairannya itu kayak udah di sekeliling itu kayak udah basah kayak gitu. Makanya aku langsung curiga kayaknya Loli hari ini tuh mau lahiran. Jadi buat teman-teman, kalau ada kucingnya lagi hamil, udah usia minggu ke-8, kalian harus benar-benar memperhatikan kali kalau kucing kalian tanda-tanda mau lahiran. Kalau misalnya udah ada cairan-cairan yang keluar di tempat saluran pipisnya, itu kalian langsung aja kalian siapkan tempat yang nyaman untuk dia, tempat yang sepi atau aman lah buat dia gitu ya. Jadi karena hari ini itu aku udah lihat tanda-tanda Loli mau lahiran, aku langsung cepet-cepet siapkan tempat di kandangnya, itu siapin alas, terus siapin air minum juga, dan sedikit makanan. Kalian harus kasih dia air minum supaya pas proses lahiran nanti kucing kalian tuh nggak dehidrasi gitu. Yang keempat, nafas terengah-engah. Nah, tanda lainnya itu kucing kalian itu nafasnya terengah-engah, kayak kalian lihat di video aku ini, nafasnya kayak gitu, dan denyut jantungnya itu lebih cepat. Jadi kalau kucing kalian udah nafasnya terengah-engah kayak gini, itu tandanya kucing kalian itu lagi kontraksi, dan biasanya bayinya itu udah pindah ke mulut rahim. Jadi teman-teman, ini sekarang udah jam 6. Aku masih tetap nungguin Loli juga sampai bayinya keluar. Dan untuk cairannya itu makin banyak keluar, aku lihat ya. Dan dia juga udah ngeden-ngeden juga. Terus sambil dia ngeden-ngeden, aku bantu ngelus-ngelus perutnya, kayak untuk merilekskan dia kayak gitu loh. Dan makin lama Loli tuh makin gelisah, kayak kesana kemari dan sering jilat-jilatin perutnya juga.
Ya makin nafasnya itu makin terengah-engah terus menerus, makin lama itu kayak makin kencang kayak gitu. Terus dia makin lama itu makin gelisah. Nah dia itu kayak mau keluar bayinya ya. Dia tuh kayak lari ke sana kemari tuh, kayak mau keluar sesuatu gitu. Makanya dia tuh makin lama makin gelisah gitu. Nah tuh. Nah akhirnya bayinya keluar kayak enggak sih? Ntar dulu kita lihat dulu ya. Kayaknya bayinya udah keluar sih. Iya kayaknya udah keluar. Nah itu. Oh iya benar. Nah bayinya udah keluar. Yeay. Ini anak pertama Loli. Jadi proses lahiran kucing itu nggak langsung sekaligus ya. Misalnya ini kan lahir terus bentar lagi lahir lagi, itu enggak. Jadi kayak durasinya itu sekitar 1 jam kemudian baru lahir lagi, 2 jam kemudian baru lahir lagi, bisa jadi 8 jam kemudian bisa lahir lagi. Jadi itu bertahap. Ini sedikit tips buat aku, kalau misalnya kucing kalian lahiran, sebisa mungkin kasih tempat yang luas ya, jangan sempit, karena kalau misalnya sempit anaknya itu bisa ketimpa gitu, nggak ketahuan. Jadi 1 hari setelah Loli lahiran ya, aku kan letaknya di kandang karena kemungkinan kandangnya itu panas. Jadi Loli mindahin anaknya ke tempat lain. Jadi karena Loli itu merasa nggak nyaman di kandang itu, jadi aku buat tempat yang lain ya, di dalam rumah. Karena ini posisi kandangnya itu bukan di dalam rumah, cuma ruangannya itu terbuka, yang masih ada udara terbukanya gitu, bukan ketutup kayak gitu. Jadi udaranya masih panas kayak gitu. Nah sampai jam 12 malam Loli itu ngeluarin bayi kucing itu 5 ekor. Tapi besok paginya dia itu mindahin bukan pagi sih, siang dia mindahin anaknya ke tempat lain. Karena aku rasa anaknya itu 5, akhirnya ya udah aku pindahin aja ke tempat lain. Tapi tempatnya itu yang benar-benar gelap dan nyaman lah buat dia, yang gak diganggu sama orang lain. Dan ternyata besok paginya aku lihat anaknya itu ternyata 6, dan yang terakhir ini nggak ketahuan sama sekali. Dan yang terakhir ini ternyata keimpit sama dia. Jadi pas baru lahir itu keimpit sama dia, kemungkinan karena tempatnya itu agak sempit, jadi keimpit sama dia, dan akhirnya anak yang keenamnya itu meninggal. Jadi hari ketiga pas Loli udah lahiran ya, aku besok paginya itu lihat lagi, dan anaknya itu mati lagi 1 karena mungkin keimpit juga sama dia, nggak ketahuan juga. Akhirnya mati 1 lagi anaknya. Jadi yang mati itu ada 2. Akhirnya karena mati 2 karena keimpit sama Loli, aku pindahin lagi ke tempat yang lebih luas. Dan ternyata pas aku pindahin ke tempat yang lebih luas, besok paginya ternyata dia pindahin ke tempat yang sempit itu, yang tempat kedua yang udah aku kasih ke dia. Karena dia milihnya tempat yang yang sempit itu, ya udah makanya aku biarin. Tapi aku tetap ngeliat juga anaknya keimpit apa enggak. Jadi sesering mungkin aku tuh memperhatikan anaknya itu keimpit apa enggak. Sekarang aku masih nungguin Loli untuk kelahiran anak keduanya ini baru keluar. Jadi durasinya memang agak lama ya, dari anak pertama itu kira-kira 1 jam lah, 1 jam lahir lagi, 2 jam lahir lagi kayak gitu. Aku nunggu Loli itu selesai lahiran itu sampai jam 12 malam. Aku masih memperhatikan juga, karena apa aku masih perhatiin, karena mungkin sesuatu yang dibutuhkan Loli itu bisa aku sediakan langsung kayak gitu loh. Oke, besoknya aku udah lihat anak Loli itu ada 3 putih sama 2 hitam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya aku cerita pengalaman Loli itu lahiran. Jujur ini pertama kalinya sih kucing aku lahiran, karena sebelum-sebelumnya aku nggak pernah punya kucing
yang hamil, dan terus proses lahirannya aku juga sama sekali nggak tahu, dan ini pun aku taunya dari beberapa artikel. Oke teman-teman, sampai di sini video aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.